wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan yang lalu ya kita masih membaca dari penjelasan kaidah yang kedua, yaitu adalah ad-dinu mabniun 'alal masalih bi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Itu bahasanya agama ini terbangun dalam menghasilkan maslahat dan juga menolak mafsadah atau menolak keburukan. Kita telah selesaikan dari apa yang diberikan dalam penjelasan oleh penulis rahimahullah taala, dan kemarin kita telah sebutkan di antara bahasanya apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahasanya di sana maslahat dan mafsadah itu ada lima tingkatan. Bahasanya perkara yang di situ murni maslahah, yaitu maslahah khalisah. Itu contohnya? Tauhid, iman, keimanan, kemudian tauhid. Maka itu murni maslahah. Keimanan dan juga tauhid adalah murni maslahah. Begitu pula yang maslahahnya rajihah, contohnya Contohnya adalah jihad fisabilillah. Karena di sana terdapat keutamaan pahala atau keutamaan mendapatkan ghanimah, tetapi di sisi lain terdapat unsur yang di situ tidak disenangi, dari unsur yang tidak disenangi oleh seorang hamba, karena berperang kalau enggak mati maka dia akan hidup dan mendapatkan ghanimah, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital, kemudian wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian qital. Wa huwa kurhul lakum, itu adalah perkara yang yang kalian benci, tidak sukai. Kenapa? Akan mati kalau ini terbunuh. Kalau menang bisa mendapatkan ghanimah, tetapi kalau tidak terbunuh. Walaupun di sana pahalanya besar sekali. Tapi dari sisi jiwa ini tidak suka ketika ada perang. Ketika ada perang itu terdapat hal seperti itu. Sedangkan Allah katakan wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kalian membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, dan itu adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan kalian menyukai sesuatu sedangkan itu adalah kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka dalam jihad fisabilillah itu karena bisa tidak hanya jiwa ini hilang, tetapi bisa jadi harta hilang. Seperti yang antum saksikan. Seperti yang antum saksikan terjadinya perangan di Palestina seperti itu, maka paling tidaknya kita mendoakan saudara kita walaupun di sana rumah hancur, harta hilang, orang mati dan yang semisalnya, tetapi kita mendoakan mereka semoga orang-orang yang mati di antara mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin di atas orang-orang kufar. Dan itu pasti terjadi. Sekarang ataukah besok atau yang akan datang, itu pasti terjadi. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam akan kembali akan kembali jaya. Kemudian terkait dengan apabila itu dalam maslahah rajihah. Kemudian yang mafsadah khalisah. Apa mafsadah khalisah? Yaitu kesyirikan, yaitu kekufuran, dan yang semisalnya, yang karena kekufuran, kesyirikan itu akan mengotori dalam hati dan akan menjadikan badan ini lemah dan yang semisalnya dari akibat buruk di dunia dan juga di akhirat. Lebih-lebih akibat buruk yang akan terjadi di akhirat, yaitu akan dikekalkan ke dalam neraka. Begitu pula dalam mafsadah rajihah, contohnya yaitu dalam khamr. Walaupun di sana ada manfaatnya, tetapi mafsadahnya adalah
rajihah itu adalah lebih kuat, ya lebih banyak. Begitu pula apabila di sana ada maslahah dan mafsadah yang sama, ya maslahah dan mafsadah yang sama, ya maka ya sebagian ulama ya mereka ya meniadakan pembagian yang kelima ini. Ya sebagian mereka mengatakan bahasanya ketika sama ya antara mafsadah ya dan maslahah, maka mana yang lebih dahulukan? Menolak mafsadah atau mendapatkan maslahah? Ketika sama, mana yang lebih dahulukan? Misalnya ini bagi ulama yang bahwasanya tidak ada di sana maslahah ataupun mafsadah yang sama. Maka ketika sama-sama antara maslahat dan sama antara mafsadah, maka mana yang lebih dahulukan? Menolak mafsadah. Ya, nanti ada kaidah yang lain, ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak mafsadah itu lebih didahulukan ya daripada mendatangkan maslahat, ya daripada mendatangkan maslahat. Ini diantara ya apa yang terkait ya dari apa yang kita baca pada kesempatan kemarin. Kemudian terkait dengan kaidah ya kita pada hari ini, siapa yang baca? Ya. Qala mu'allif rahimallah, fa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Iya. Qala mu'allif rahimahullah taala jazakallahu khair, fa in tazaham adadul masalihi, ada yang diharokati masalih itu. Di sini enggak diharokati ya. Yuqaddamul a'la minal masalihi. Ya, biasanya memang lebih bagus kalau ada yang punya suara pengucapan bait ya syair ini lebih bagus juga. Insyaallah kalau ini bagi yang nantinya pengen menghafal ya, apabila ya tazaham, yaitu apabila tazaham, yaitu tazaham itu ya berdesak-desakan, maksudnya ya ziham itu macet, rame ya, macet dan yang semisalnya, maksudnya berkumpul ya banyak dari maslahat, ya berbilang maslahat. Ya, apabila maslahat itu berbilang, ya yuqaddamul a'la minal masalih, maka didahulukan ya mana yang paling ya tinggi, mana yang paling besar maslahatnya. Jadi ada beberapa maslahat, ya ada beberapa maslahat, kemudian harus ya dikedepankan di antara maslahat-maslahat tersebut. Maka bagaimana yang kita lakukan? Ya, maka ya disebutkan di sini didahulukan yang paling tinggi maslahatnya. Ya, yang paling tinggi maslahatnya. Di antara misalnya ya antara maslahat melakukan kewajiban dengan ya maslahat melakukan amalan sunnah. Maka tentu yang lebih dahulukan adalah ya, yang dikedepankan adalah maslahat untuk ya melakukan kewajiban. Ini diantara ya contoh yang diberikan. Sebagaimana ini nanti akan datang penjelasan beliau rahimahullah taala. Qala syarih, ini penulis dan nazim, idza daral amru baina fi'lin, ya apabila berputar ya di antara perkara, ya apabila berputar perkara ya di antara baina fi'li ihdal maslahatain wa tafwitil ukhra, ya apabila berputar ya perkaranya itu berputar antara melakukan ya salah satu dari dua maslahat, kemudian wa tafwitil ukhra, yaitu melakukan salah satunya kemudian meluputkan yang lainnya, ya meluputkan yang lainnya, bihaitsu la yumkinu al-jam'u bainahuma, di mana tidak mungkin untuk mengumpulkan di antara keduanya. Kalau bisa dikumpulkan, ya akan dilakukan kedua-duanya. Tetapi ini enggak bisa dikumpulkan, ya tidak bisa dikumpulkan. Kalau bisa dikumpulkan, ya itu yang utama. Bahasanya seorang itu bisa melakukan kedua-duanya. Tetapi apabila maslahat itu banyak, ya atau disebutkan di sini di antara dua maslahah, ya dua perkara yang yang mendatangkan maslahat mana, ya dan harus
apa? Salah satunya harus luput. Ya, kita tidak bisa melakukan bersama-sama. Maka di sini apa? La yumkinul jam'u bainahuma. Ya, tidak mungkin untuk dikumpulkan di antara keduanya ru'ya akbarul maslahatain. Maka dijaga apa? Yang paling besar apa? Ya, di antara dua maslahat tersebut. Ya, maka apa? Ya, yang lebih dijaga, yang lebih besar ya maslahatnya. Wa alahuma fafu'ilat. Ya, maka dan juga yang apa? Paling tingginya, paling besarnya dari kedua maslahat ini kemudian dikerjakan. Ya. Ini insya Allah bisa dipahami. Fa in kanat ihdal maslahataini wajibah. Ya, fa in kanat apabila ihdal maslahataini wajibatan. Apabila salah satu dari dua maslahat ini adalah wajib. Ya, kemudian wal ukhra sunnah. Ya, dan yang lain adalah sunnah, kuddima al wajib. Ya, kuddima al wajibu ala sunnah. Maka didahulukan yang wajib ya atas yang sunnah. Mudah kan? Bisa dipahami. Wa hadza mithl. Ya, dan ini contohnya ya wahada mithlu ya idza uqimatis shalah faridah ya idza uqimatis shalatul faridah apabila telah diiqamati ya telah iqamat yakni muadzin telah mengiqamati salat ya untuk salat wajib ya maka di sini apa lam yajuz maka tidak boleh ibtidaul ya at-tatawwu maka tidak boleh seorang itu apa untuk memulai apa melakukan ya tatawu untuk melakukan sholat sunnah ya kenapa idza uqimatis shalah fala sholata ila al maktubah ya idza uqimatis shalah apabila apa telah diiqamati sholat maka tidak ada sholat ya kecuali apa sholat wajib ya maka tidak boleh ya ibtida'ut tatawu ya tidak boleh memulai enggak boleh. Ya, tetapi nanti kalau seorang misalnya sudah diiqamat, ya kemudian dia ya dalam keadaan sholat sunnah dia lihat kalau segera bisa diselesaikan, ya dia selesaikan, ya kemudian dia apa? Ya tidak terluputkan padanya dari apa? Takbiratul ihram, ya segera diselesaikan, kemudian apa? Sehingga dia apa? Segera ya menghadiri shaf, yaitu apa? Masuk ke dalam shaf, kemudian apa? Tidak luput darinya takbiratul ihram. Tetapi masalahnya di sini apa? Memulai. Ya, maka ketika sudah diiqamati ya tidak boleh ya memulai apa untuk melakukan ibadah sunnah. Ya, sebagian orang tidak mengetahui ya sebagian mereka apa sudah diiqamati baru mulai takbir misalnya. Kemudian melanjutkan sampai selesaikan apa sholat sunnahnya. Maka ini menyelisih apa ya menyelisih apa yang seharusnya. Ini bisa dipahami kan di sini? Wa kadza idza dhaqal waqt. Ya, begitu juga apabila waktu itu apa? Sempit. Ya, mau melakukan kewajiban dan perkara yang sunnah, maka tentu yang didahulukan mana? Perkara yang wajib. Ya. Antara apa? Misalnya seorang waktunya sempit, ya. Datang apa? Sedang safar. Ya, kemudian waktunya sempit sudah mau tenggelam matahari. Dia pengen ya, masih pengen apa? Ya, melakukan sunnah. Tapi sunnah kan ditinggalkan kan biasanya. Atau gimana contohnya? Itu seorang intinya apa? Waktunya itu sudah sempit baginya untuk melakukan kewajiban. Kemudian dia ingin melakukan ya ibadah sunnah. Maka ketika seperti ini maka didahulukan apa? Yang wajib. Ya, didahulukan yang wajib. Wa kadzalika la yajuzu ya naflus siyam. Tidak boleh melakukan apa? Puasa sunnah ya dan haji yang sunnah dan umrah yang sunnah. Sedangkan apa? Wa alaihi fardun. Sedangkan apa? Masih ada kewajiban baginya itu fardun. Makanya ya seorang itu apa? Ya tidak boleh membadalkan ya umrah ataupun haji kecuali dia sendiri sudah apa? Sudah pernah haji dan sudah pernah apa? Umrah. Ya, sudah pernah haji dan juga sudah pernah umrah. Ini bagi yang membadalkan yaitu menggantikan misalnya. Ya, makanya seorang itu apa? Ketika dia ingin melakukan haji, ya dia lihat kalau dia belum pernah haji berarti apa? Dia niatkan ya bahwasanya ini adalah haji wajibnya, haji Islamnya dia. Ya, karena haji Islam ya itu bagi orang yang mampu adalah suatu kewajiban. Maka dia tunaikan terlebih dahulu ya baru tahun setelahnya dan setelahnya itu melakukan haji apa? Haji sunnah.
ya, jadi haji Islam dulu. Begitu pula umrah, ya. Umrah ini apa? Juga ya pendapat yang rajih, yang kuat itu adalah wajib juga bagi yang memiliki kemampuan. Ya, bagi yang memiliki kemampuan itu diwajibkan untuk melakukan umrah. Maka yang pertama kali yaitu dia lakukan adalah ya untuk dirinya ya terlebih dahulu. Yaitu apa? Umrahnya dia, ya, umrah wajibnya dia, kemudian baru ya apabila dia mau membadalkan orang tuanya ya atau ya membadalkan ya dari orang lain, ya membadalkan orang lain. Tapi dulu apa? Dia tunaikan kewajiban pada dirinya. Wa alaihi fardun. Bal yuqaddamu al fardu. Bahkan ya didahulukan yaitu yang menjadi kewajiban baginya. Begitu pula siam, ya antara apa? Ya siam ya sunnah dengan apa? Siam ya seorang sudah waktunya sempit untuk mengqadha kewajiban apa? Kewajiban puasa Ramadan. Misalnya udah bulan Sa'ban ternyata dia apa? Masih punya hutang ya 15 hari sedangkan dia apa? Ya tinggal apa? 15 hari juga menuju puasa. Ya maka dia apa? Ya dahulukan daripada dia apa? Pengen melaksanakan puasa Senin Kamis ya dan puasa ya Daud ya itu lain. Ya karena hukumnya qadha ya itu adalah merupakan kewajiban. Jadi dia dahulukan qadha dia ya, kemudian apa? Ya, dia selesaikan yaitu terkait dengan ya qadha yaitu yang belum dia tunaikan. Nanti beda lagi ya masalah masuk tadakhul dalam niat yaitu pembahasan ini. Tapi kalau itu merupakan qadha ya tidak bisa diniatkan dengan yang lainnya. Ya tidak bisa diniatkan ya dengan lainnya. Kemudian pengen melakukan puasa Senin Kamis, tetapi qadha ya di situ tetap ya sebagai qadhanya. Waktunya sudah sempit ya maka harus dia dahulukan puasa ini karena misalnya seorang itu sebelumnya sakit kemudian apa tidak memiliki kesempatan ya melainkan bulan Sa'ban, kemudian waktu yang tersisa yaitu adalah waktu hutangnya puasanya, maka dia dahulukan ya untuk mengqadha puasanya. Wa in kanatil maslahatan ya masnunatain ya kuddima afdaluhuma. Kok pindah. Mana tadi? Wa in kanat maslahatan wajibatain. Ya, maka apabila dua maslahat itu sama-sama wajib, maka didahulukan yang paling wajibnya. Ya, maka fayuqaddam sholatul fardhi ala sholatin nadhar. Ya, wa nahwiha. Ya, maka didahulukan ya salat fardu ya dibandingkan dengan salat nadhar. Ya, bisa dipahami kan ini? Salat nadhar hukumnya apa? Wajib. Tapi wajibnya mana? Lebih wajib mana dengan sholat fardu? Sholat fardu. Ya seorang bernadar, saya mau sholat ya berapa rakaat misalnya. Nadar. Ini sama yang sebelumnya tidak wajib, ya dia menjadikan dirinya apa? Wajib. Ya ini nadar karena nadar. Maka ya dia apa? Dia kerjakan ya terlebih dahulu yaitu apa? Yang menjadi kewajiban baginya yaitu apa? Sholat fardu. Ini sama-sama wajib. Ya dan semisalnya. Wa kan nafaqatil lazimah li zaujat ya seperti nafkah ya yang harus ditunaikan bagi ya istri ya zaujat ini para istri wal aqarib ya dan juga kerabat wal mamalik ya maka tuqaddamu azzaujat maka didahulukan memberikan apa nafkah kepada zaujat ya karena apa ya sama-sama wajib ya untuk memberikan nafkah kepada mamalik yaitu budak-budaknya. Ya, begitu pula dengan kerabat dekatnya, ya kerabat-kerabat dekat yang apabila kerabat tersebut apa tidak termasuk dari fuqara, ya maka ini bisa jadi apa menjadi kewajiban seorang. Tetapi apa? Ya, kewajiban yang harus dia tunaikan dulu, ya dalam hal nafkah itu adalah kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya, yaitu dengan istri dan anaknya. Kemudian baru apa? Mamalik, yaitu budak-budaknya. Tumal aulad. Kemudian apa? Anak-anaknya. Kemudian apa? Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian apa? Kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Begitu pula dalam shadaqatul fitr. Ya, dalam mengeluarkan shadaqatul fitr, maka ya dia keluarkan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, ya, kemudian apa? Untuk istrinya, kemudian dan yang setelahnya. Ini dalam hal apa? Ya, sedekah fitr atau dalam zakat fitri.
Kemudian wa in kanatil maslahatan masnunatain kuddima afdaluhuma. Apabila dua maslahat ini dua-duanya hukumnya sunnah, maka didahulukan mana yang lebih utama dari keduanya. Sama-sama sunnah, tapi kadang tingkatan dalam sunnahnya ini terdapat tingkatan. Maka didahulukan mana yang maslahatnya lebih afdal, lebih utama. Fatuqaddamu ratibah ala sunnah. Maka didahulukan salat ratibah atas salat sunnah. Misalnya salat sunnah mutlak. Seorang melakukan salat sunnah mutlak. Maka didahulukan yang salat sunnah ratibah. Wa sunnah 'alan nafl al mutlak. Ini didahulukan ala sunnah wa sunnah 'alan nafl mutlak. Itu sunnah apa saja atau sunnah yang mutlak. Gimana pengertian kemarin sunnah mutlak? Yusuf? Gimana seorang melakukan sunnah mutlak? Dia sholat ya mutlak begitu saja tanpa diikat dengan dengan qaid, dengan tanpa diikat. Kan lawannya mutlak muqayyad. Jadi sholat wudu berarti itu muqayyad dengan setelah wudu. Sholat tahiyatul masjid muqayyad dengan dengan masuk ke dalam masjid. Kalau mutlak ya sudah, seorang itu ingin melakukan sholat sunnah, dia memiliki waktu longgar, daripada duduk di pinggir jalan, kemudian sholat sholat sunnah mutlak di masjid, dia ini pagi-pagi kan, daripada nongkrong di pinggir jalan sholat sunnah setelah terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat sampai datang jam pelajaran misalnya, misalnya seperti itu. Ini adalah sholat sunnah mutlak, dia sholat 2 rakaat sampai yang dia kehendaki. Maka apabila misalnya nanti bertepatan dengan sholat sunnah ratibah, maka sholat sunnah ratibah itu yang lebih didahulukan. Kemudian wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin ka ta'lim, dan juga lebih didahulukan yang di situ manfaatnya itu bisa menyebar. Manfaatnya itu tidak terbatas pada dirinya sendiri, ka ta'lim. Seorang mengajarkan, maka manfaatnya bisa kepada orang lain. Muta'addin itu menyebar pada orang lain. Makanya berusaha, barang siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka antum kerjakan. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, man istata'a minkum ayyanfa akhah falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memberikan manfaat pada saudaranya, maka berilah manfaat. Maka lakukanlah ta'lim, walaupun antum murojaah bersama temannya, ini adalah merupakan amalan yang antum harapkan bahasanya ini adalah manfaatnya bisa menyebar. Begitu pula wa iyadatul marid, ka ta'lim wa iyadatul marid. Begitu pula dalam menjenguk orang sakit. Ini juga manfaatnya bisa menyebar. Karena kita menghibur saudara kita yang sakit, menjenguk saudara kita yang sakit, dan termasuk inilah hakun ala muslim, adalah merupakan hak seorang muslim. Begitu pula wattibail janaiz, ketika seorang itu mengikuti jenazah. Di sini kita sedikit sekali, bahkan belum pernah. Kalau di sana sering, nanti misalnya sholat jenazah kemudian langsung mengikuti jenazah. Terlebih apabila seorang itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, hampir tapi waktu maksud kita di pondok, kita bisa segera mengikuti atau mempraktekkan dalam mengikuti jenazah, karena banyaknya jenazah, banyak jenazah yang disolatkan, kemudian kita mengikuti penguburannya dan yang semisalnya, ala manafu qasir, dari apa yang manfaatnya itu hanya terbatas, terbatas pada diri yang melakukan tersebut. Maksudnya kasolatin nafilah, orang melakukan sholat nafilah, itu manfaatnya terbatas pada dirinya. Wa dzikir, seorang melakukan zikir, manfaatnya juga terbatas pada dirinya dan yang semisalnya. Kemudian wa tuqaddamu shadaqah, didahulukan sedekah, wal bir, perbuatan baik lil qarib ala ghairi. Kalau mau berbuat baik, lebih utama keluarga dekat terlebih dahulu, kerabat yang dekat dulu daripada orang lain. Wa yuqaddam min idki riqab aghlaha wa anfasiha.
didahulukan dalam memerdekakan budak, itu memilih budak yang paling mahalnya, ya, dan paling angfasnya, yaitu paling berharganya. Itu keutamaannya apa? Kalau seorang ingin memerdekakan budak, di sana ada dua budak, satu harganya misalnya 100 juta, yang satunya harganya berapa? Ya, 70 juta. Maka ya yang lebih utama ya dilakukan, maka itu yang ya akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Maka dipilih yang paling aglanya, ya paling berharganya. Akan tapi di sini ya amrun yang bagi tafattun lahu, ya terdapat perkara yang sepantasnya untuk diperhatikan, ya terdapat perkara yang sepantasnya untuk diperhatikan, yaitu ya wa huwa annau qad ya'rid lil amil mafdul lil amalil mafdul, kadang-kadang muncul timbul ya pada amalan yang mafdul minal awarid. Jadi mafdul itu apa? Yang keutamaannya apa? Lebih rendah daripada fadil. Jadi fadil lawannya apa? Mafdul. Ya, jadi amal fadil lawannya mafdul. Ya, tetapi apa? Kadang dari amalan mafdul ini apa? Ya, timbul apa? Timbul ya dari awarid, perkara-perkara yang timbul. Ma yakunu bi afdal minal fadil. Itu yang menjadikannya perkara timbul ini apa? Menjadikannya lebih afdal dari amalan yang fadil. Ya, kenapa? Bisa babi iktironihi bima ya yujibu abtadil. Karena apa? Iktiron itu bergandengan, ya beriringan ya dengan apa yang apa? Ya mewajibkannya, mengharuskannya menjadi lebih utama. Ya, mengharuskannya menjadi lebih utama. Dengan pembahasannya akan menjadi jelas. Wal asbab, termasuk sebab-sebab yang menjadikan ya lebih utama itu banyak sekali. Ya, litafdil akathiratun minha ayakunal afmal mafdul ma'muran bihi. Ya, bi khususi hadzal mautin. Bahwasanya amal yang mafdul ini ya, yang kurang utama ini apa? Diperintahkan ya dikarenakan apa? Ya, karena dikhususkan pada waktu ini. Seperti apa? Kal adkari fi shalah wa intiqalatiha. Seperti apa? Membaca zikir dalam salat dan juga intiqalatiha. Ya, dan juga apa? Intiqal yaitu perpindahannya. Ya. Dan adkar ba'daha itu dalam zikir dalam salat ya lebih utama dibandingkan apa? Seorang itu membaca Al-Qur'an. Begitu pula apa? Wal adkar ba'daha. Begitu pula zikir-zikir setelah salat. Itu zikir itu lebih utama dibandingkan seorang itu apa? Membaca Al-Qur'an. Bisa dipahami? Ya, jadi apa? Zikir ketika sholat, maka itu yang diamalkan. Zikir ketika sholat itu apa? Mafdul dibandingkan apa? Membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika sholat, maka yang dituntut karena timbul ya perkara yang menuntutnya, maka menjadikan lebih utama. Ya, karena itu adalah yang dituntut untuk membaca zikir-zikir sholat. Ya, begitu pula ketika apa? Setelah sholat, seorang membaca apa? Adkar sholat. Ya, ketika dia membaca adkar sholat, dia lebih utama dibandingkan apa? Langsung pegang Al-Qur'an, ya, kemudian apa? Membaca Al-Qur'an, belum selesaikan zikirnya, ya, kemudian apa? Sudah cepat-cepat, ya, apa? Membaca Al-Qur'an, ya. Wal adkar al-mudhafah, ya, al-mudhaf, atofnya kemana tadi? Ya, wal adkari al-mudhafati, ya, yang memang apa? Ditugaskan pada waktunya, yang dilakukan pada waktunya. Ya takun, maka ini akan menjadi apa? Takunu afdola minal qiraah. Ya, maksudnya di sini apa? Lebih utama daripada membaca Al-Qur'an fi hadzal mawatin. Ya, ma'an al-qiraah, maksudnya membaca Al-Qur'an ya afdalu minadz dzikr. Ya, ma'an al-qiraata ya afdalu minadz dzikr. Bahwasanya di sini padahal qiraah Al-Qur'an itu lebih utama dibandingkan apa? Berzikir. Bisa dipahami kan? Ya, ini termasuk ya sebab yang menjadikan zikir ya yang dilakukan pada satu waktu itu menjadi lebih utama ya dibandingkan apa? Membaca Al-Qur'an. Kemudian termasuk perkara wa minal asbabi al-mujibati litafdil ayyakunal amal al-mafdul mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Bahwasanya amal yang mafdul ini yang lebih rendah ya keutamaannya itu apa? Terkandung dalamnya maslahah yang tidak ada di dalam amalan yang fadil. Ya, seperti apa? Kakusuli ta'lif ya bihi. Seperti apa? Dengan dia melakukan amalan itu bisa ya ta'lif, yaitu ta'lif qulub. Apa ta'lif? Bisa melunakkan, melembutkan ya hati seseorang. Atau apabila nafaknya muta'addin, atau ketika apa?
husul naf'in muta'addin, yaitu apa? Manfaat yang menyebar, ya, yang tidak terjadi la yahsulu fil fadil, yang tidak terjadi pada amalan fadil, ya, ayakuna fil amal mafdul, ya, daf masadah, ya, kemudian juga pada amal yang mafdul itu, ya, terdapat dalam penolakan terhadap masadah yang, ya, disangka atau yang diperkirakan akan terwujud, ya, pada amalan yang utama. Maka, ya, di sini apa? Amalan mafdul bisa apa? Ya, bisa lebih tinggi, ya, pahalanya dibandingkan amalan fadil. Dan juga termasuk, ya, perkara yang mewajibkan, ya, diutamakannya amal mafdul tadi, ayakunal amal al mafdul azyad maslahah, ya, lebih apa? Lebih banyak maslahatnya lil qalb, ya, bagi hati, minal fadil, ya, kama qala al Imam Ahmad, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, lamma suila an ba'dil amal, ya, tatkala beliau ditanya tentang sebagian amal, undur ila ma huwa aslah, ya, undur huwa ma, ya, ila ma huwa aslah liqalbika fafalhu. Maka lihatlah kepada apa yang lebih apa? Lebih bisa memperbaiki hatimu, maka apa? Kerjakanlah. Jadi pahami kan di sini, ya. Maka apabila seorang, insya Allah antum bisa mencontohkan kan, ya, melakukan sholat, ya, dengan sama-sama apa? Ya, membantu orang misalnya, maka bisa jadi apa? Membantunya antum, ya, meringankan bebannya, itu akan, ya, lebih mendatangkan pahala, ya, daripada seorang itu apa? Melakukan amalan apa? Ya, untuk apa? Terbatas hanya manfaatnya kepada dirinya sendiri. Atau amalan itu apa? Bisa menenangkan lebih, ya, dalam hati. Fadil asbab tusayyir, maka sebab-sebab ini adalah yang menjadikan, ya, tusayyir al amala al mafdula menjadi apa? Afdal minal fadil bisa babi iktiraniha biha, disebabkan apa? Beriringannya, ya, dengannya. Insyaallah bisa dipahami kan di sini? Insyaallah catatannya, ya, kalau ada kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang karena sudah panjang, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.